Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Bali Pos dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mewawancarai Ketua PHRI Badung, Bapak Ibu Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya. Dan beliau juga Wakil Ketua untuk PHRI Bali. PHRI Bali, dan juga intens untuk bagaimana kaitannya dengan persoalan penanggulangan COVID juga, karena beliau di sektor pariwisata itu sangat merasakan. Dan kita akan mewawancarai beliau terkait dengan mungkin peran serta sektor atau industri pariwisata dalam kondisi seperti ini. Walaupun kita mengetahui bahwa yang paling terpukul adalah sektor industri pariwisata, terutama yang di Badung juga dan mungkin seluruh Bali. Kita akan gali lebih dalam lagi peran serta dari PHRI dan bagaimana cara menanggulangi kondisi yang seperti sekarang. Kita sapa dulu. Selamat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra lagi. Ya, gatronya kongsa-kongsi dia, jadi kita lagi berpikir keras bagaimana bisa cepat bisa teratasi COVID-19 ini. Kalau di Badung dan mungkin di Bali, pariwisata kita dalam kondisi seperti ini gimana? Ya, begini ya Bung Nyoman ya, jadi pemirsa Bali TV dimanapun berada, jadi COVID-19 yang outbreak dari Wuhan ini jadi berdampak sangat luar biasa terhadap kepariwisataan Bali, Indonesia, dan dunia. Ya. Ini paling terpuruk sepanjang sejarah. Jadi memporak-porandakan pariwisata kita dan perekonomian kita. Ini yang kita alami sekarang. Tidak pernah dalam sejarah tingkat hunian kita sampai 0%. Jadi hampir 96% hotel sudah tutup operasionalnya. 96% ya? Ya, jadi karena tidak ada tamu. Jadi tidak ada tamu, dan tamu sekarang yang lebih banyak yang balik ke negaranya. Jadi yang datang itu adalah yang dari international flight-nya adalah PMI. Jadi PMI ini adalah pekerja migran Indonesia yang asal Bali. Ya. Nah, kurang lebih 20.000 semeton Bali yang bekerja di luar negeri akan dipulangkan oleh negara-negara di mana tempat bekerja. Nah, jadi hampir setiap harinya itu 300, 400 sampai 500 orang. Ya. Nah, sekarang sudah ada totalnya 6.400-an ya, yang sudah kembali. Nah, sisanya tetap akan terus sampai negaranya memulangkan itu ke sini. Nah itu. Nah, kalau kita bicara tentang pariwisata, ini adalah terpuruk sepanjang sejarah kita. Kalau kita bandingkan dulu flashback atau sebagai ilustrasi pasca bom 2002, 2005, flu burung, SARS, begitu juga MERS, ya, jadi begitu juga kolera, termasuk yang terakhir erupsi Gunung Agung itu. Erupsi Gunung Agung ini. Jadi kita masih bisa survive pada saat itu. Pasca bom yang juga cukup memporak-porandakan, masih kita tingkat huniannya itu 20%. 20%. Ya, karena domestik masih jalan. Oh iya. Ya, kalau saat ini kan total tidak, domestik dibatasi traveling kalau tidak ada yang emergensi sekali, tidak perlu dilakukan itu. Itu pembatasan. Jadi memang sangat terpukul sekali, dan 96% sudah tutup gitu ya. Kita sama-sama tahu Pak Ngurah. Jadi persoalan ini kan industri pariwisata juga terpukul gitu. Tapi ada semacam ini dari masyarakat, katakanlah pekrimi gitu. Industri pariwisata Bali ini kan sudah sangat luar biasa selama ini, bertahun-tahun menggeruk dolar dan segala macam. Nah, apakah perannya tidak ada ketika kondisi seperti ini, mungkin ikut membantu masyarakat, bagaimana menyelamatkan keramo Bali, manusia Bali? Punya nggak mungkin ada acuan berpikir ke sana dari PHRI? Kita sudah memikirkan ke sana. Ini adalah problem kita bersama. Kita harus atasi bersama pula. Jadi dari PHRI sendiri sudah banyak berusaha membantu, pertama internalnya. Jadi internalnya membantu karyawan dulu. Pertama, karena ini problem intern kita juga masih ada. Jadi ke dalam ada beberapa kebijakan diambil oleh teman-teman di PHRI, atau kebijakan dari perusahaan dan manajemen. Pertama adalah memberikan cuti, merumahkan karyawan dan memberikan cuti.
ya, gaji full. Kedua, dia merumahkan karyawan dengan gaji pokok saja. Yang ketiga adalah merumahkan karyawan dengan separuh gaji sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, yang keempat ada juga kebijakan dilakukan perumahan karyawan tanpa bayar, unpaid leave. Status masih sebagai karyawan, tapi dia tanpa bayar. Nah, yang kelima adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang ini yang cukup berat bagi kita adalah nomor 4 dan 5. Jadi dia sudah tidak dibayar, disuruh dirumahkan tidak dibayar. Yang satu lagi di PHK. Yang ini yang berat. Jadi itu problem internal yang sedang dihadapi. Ya, sedang dihadapi itu. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Kalau ini misalnya mild skenario, jadi yang ringan saja sampai terjadi 6 bulan. Ya. Apakah dari mana mereka makan? Itu dulu. Itu yang harus dilakukan. Ya. Artinya kalau misalnya ditanya sekarang apa peran katakanlah investor pariwisata dalam kondisi seperti ini tadi ya bagaimana menghidupkan menghidupi karyawan setelah dia sudah bisa survive melakukan yang terbaik bagi karyawannya, juga sudah ada teman-teman dari industri mempunyai inisiatif. Jadi menyumbang APD jadi membantu memberikan makanan ya dengan ke tim medis kita. Ya itu sekarang ada juga yang menawarkan hotelnya kalau mau dipakai untuk tim medisnya, ya mereka sudah siapkan SOP. SOP-nya tentu ya untuk kamarnya, makanannya, laundry-nya semuanya itu sudah disiapkan dan protokol bagaimana penanganan ini. Stafnya sudah di training. Ada yang sudah menyiapkan itu. Jadi kalau pemerintah misalnya mau minta bantuan nanti kepada PRI, karena selama ini kan masih pemerintah bisa mengatasi masalah itu. Jadi pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit untuk karantina Balkes sudah disiapkan ya, para medisnya juga sudah disiapkan tinggal di Balkes. Tapi kalau misalnya ini meningkat, tentu harus ada salah satunya alternatif terakhir itu adalah hotel seperti di Jakarta dan di tempat lainnya. Itu yang harus dilakukan. Tapi di Bali sudah ada pembicaraan itu dari Pak Gubernur kepada PHRI? Sudah, saya sendiri kebetulan intens sudah juga komunikasi dengan Pak Gubernur. Kita sudah tawarkan, kita sudah persiapkan untuk itu. Jadi kita mengharapkan karena penambahan daripada hal yang positif ini adalah carrier dari luar, jadi dari PMI kita banyak yang dari Italia, dari Jepang, dan ada Korea dan ada beberapa negara ya. Itu persoalannya. Nah itu yang kita harus pikirkan itu. Tapi yang transmisi di dalam hampir tidak ada ya. Jadi artinya masyarakat Bali ini lebih dari 90% mau mendengarkan himbauan daripada pemerintah kita. Jadi dari pemerintah Provinsi Bali yaitu Pak Gubernur. Jadi itu yang kita syukuri. Kita lihat mereka hampir 96% itu mau mendengarkan itu, sehingga lebih banyak dia bekerja dari rumah. Jadi dia juga belajar dari rumah dan juga melakukan social distancing dan juga melakukan juga physical distancingnya itu. Baik, tadi mungkin penekanan pada soalnya di Jakarta sudah ada hotel yang disumbangkan. Nah kalau di Bali sudah ada atau masih menunggu kebutuhan? Sudah ada. Saya tidak sebutkan hotelnya. Sudah ada yang menelpon saya menawarkan untuk dijadikan itu. Karena ini sebetulnya begini. Ini kerjasama ini harus kita tingkatkan, kita solid. Ini masalah kita bersama. Makin cepat masalah COVID-19 ini terselesaikan, makin cepat juga bisnis kita akan jalan. Itu yang kita harapkan. Tapi makin lama diselesaikan, makin lama juga tertunda bisnis kita, tidak akan bisa operasional. Ini yang akan bahaya. Jadi kekuatan daripada perusahaan itu biasanya tidak lebih dari yang normal itu 3 bulan. 3 bulan. Iya, tapi ada juga yang punya spare lebih dari itu dan ada juga yang tidak siap untuk itu. Ada juga pengusaha. Iya, pengusaha yang itu. Jadi karena
punya cash flow-nya merah, ya dia belum siap untuk melakukan itu. Oke, sebentar dulu. Ada investor hotel atau industri pariwisata yang cash flow-nya merah gitu. Iya. Berarti tidak semua pengusaha hotel itu punya duit banyak berarti. Iya, betul. Itu penjelasannya. Iya, betul. Jadi pengusaha-pengusaha yang di bintang 5 masih dia punya spare ya. Dan juga saya sudah memantau sendiri hasil daripada pantauan kita dan informasi teman-teman di Asosiasi Pariwisata khususnya PHRI. Di bawah itu ada Bali Hotel Association, ada Indonesian General Manager Association, dan juga ada Bali Villa Association memberikan masukan sama kita. Iya, iya. Kemudian ada juga saya tadi sempat juga mewawancarai Ketua IHGMA gitu, jadi Pak Rami Astamo yang Astamo. Beliau juga menginformasikan kepada kita ada hotel yang juga menyiapkan diri untuk isolasi, semacam isolasi mandiri dengan harga yang khusus. Betul. Ya, sebulan berapa juta ini untuk isolasi mandiri yang kita itu sudah masuk ke PHRI Bandung nggak? Sudah. Beberapa hotel yang di PDP ya dipastikan dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan juga. Kalau dia mau karantina sendiri, tidak perlu tinggal di rumah, nanti takut keluarganya itu. Ada beberapa hotel yang siap untuk melakukan itu, menjual paket murah. Paket murah itu 3 juta tinggal di hotel kan. Nah, jadi daripada nanti siapa tahu, karena juga ada orang tanpa gejala. Dia memang ketika waktu diperiksa dia dalam keadaan biasa saja normal, ini orang tanpa gejala, tapi dia sebagai carrier. Kalau ini tinggal di rumah bersama keluarga kan berat juga. Ya itu yang dikhawatirkan. Ada hotel yang menjualkan seperti harganya dulu barangkali 1,5 juta per malam, ini cuma 3 juta sebulan. Ya itu sangat murah kan. Jadi sehingga dia isolasi mandiri dilakukan. Jadi ada hotel yang ada. Ini juga bagian dari mereka berkreativitas untuk bagaimana ada cash flow gitu ya. Iya, biar ada untuk maintenance yang dilakukan. Ada karena ada yang ditugaskan di hotel itu ada security pasti. Kedua adalah room mates untuk membersihkan kamar. Yang ketiga tukang kebun. Yang keempat kalau misalnya itu bisa terjadi, tukang masak pun disiapkan. Oke. Baik, Pak Gumrai, kalau kita melihat kemudian lebih detail kembali kepada soal pekerja pariwisata atau yang di hotel, di restoran, punya data tidak berapa yang sekarang sudah dirumahkan? Yang mungkin sampai kalau misalnya ada yang unpaid leave ya, dirumahkan tapi tidak dibayar, atau yang di PHK, ada data resminya yang sudah. Iya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Berapa hotel sih gitu? Kalau kita lihat kamar hotelnya di Bali itu ada 146.000 kamar hotel. Dan di Badung adalah 70%-nya 102.000. Ya, karena Badung paling banyak hotelnya. Nah, itu kalau pekerja hotel saja, jadi tenaga kerja yang di hotel dan restoran aja itu jumlahnya 300.000. Ini di Badung ya? Iya, bukan di seluruh Bali. Nah, belum sekarang 75.000 untuk transportasi. Itu hotel aja kan, ini transportasi 75.000. Belum dari industri 360, belum dari perdagangan 550. Itu total 1.285.000 orang yang terdampak secara langsung dari COVID-19 ini. Ini yang bahaya. Nah, ini bagaimana caranya mengatasi ini? Tentu pertama kan kita sekarang fokus untuk pencegahan dari COVID-19 ini agar masyarakat tetap sehat. Ini dulu pertama. Kedua adalah bagaimana penyelesaian masalah dampak sosial ini. Yang ketiga baru kita ngomongin nanti bagaimana dalam recovery kan gitu. Ini yang perlu urgent dulu. Masyarakat sehat dulu. Harus tetap mendengar imbauan daripada pemerintah, khususnya di Bali adalah Pak Gubernur dan juga kabupaten kota. Harus itu ya, pola hidup bersih, makanan sehat, terus cuci tangan setiap kan gitu ya, social distancing atau physical distancing itu harus dilakukan. Kalau itu bisa, jadi putus mata rantainya COVID-19, kita lebih cepat recovery. Itu kita inginkan, jangan sampai terlalu lama. Ya, kalau terlalu lama. Oke, kita bicara tentang lama waktunya. Tadi berapa bulan? 6 bulan atau 3 bulan kita mampu bertahan? Ya, kita yang paling mudah-mudahan ini prediksi ini ya. Mudah-mudahan biasanya suatu virus penyakit pengalaman dulu
4 bulan sudah ada obatnya atau penangkalannya atau vaksinnya. Jadi itu. Kalau ini sudah diketemukan, misalnya Cina menemukan atau Amerika atau negara lain, ini kan bagus buat kita. Ada itu aja dulu. Nah, itu akan lebih cepat kita mengatasi masalah ini. Gitu. Nah, itu biasanya virusnya begitu. Jadi pengalaman kayak virus SARS dan ini gitu. Nah, kalau ini melebihi jadi worst, we hope the best for the best. Dan tapi but we should prepare for the worst. Jadi yang terburuknya misalnya kalau ini lebih dari 6 bulan bagaimana? Nah, ini tentu akan menjadi chaos kan. Jadi ini yang berat bagi industri dan juga bagi pemerintah itu sendiri dan bagi masyarakat. Ini dampak sosialnya akan sangat berat. Let's say 3 bulan mungkin masih. Mudah-mudahan 6 bulan masih sedikit kuat. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, lebih daripada itu berat ya. Investor juga nyerah berarti. Waduh, pasti kita give up ya. Jadi apa boleh buat ya. Tapi mari kita coba terus membangun optimisme kita. Jadi kita harus orang pariwisata itu orang yang sangat optimis biasanya, tidak mau menyerah. Gitu loh. Kita mau menyerah terus never give up ya. Jadi kita terus get up, kita terus bangun terus, kita berusaha keras. Makanya perlu kerjasama dengan pemerintah ini. Pada saat ini apa yang diperlukan nanti oleh kita dalam jangka pendek ini dan apa yang diperlukan jangka menengah dan jangka panjang. Ya itu yang sebenarnya kan pangan dulu kan. Jadi itu bagaimana apakah cukup nanti sudah dari Bulog ini sendiri persediaan sembako dan segala macam. Pak Ngurai, kalau tadi kan disebutkan hampir 96 hotel itu tutup. Berarti masih ada yang buka gitu. Kalau tadi kemudian disebutkan misalnya tamu yang atau wisatawan yang datang ini sangat hampir mendekati nol, lalu yang buka ini mereka seperti apa? Yang buka adalah masih ada hanya beberapa saja tamu yang akan berangkat, persiapan berangkat kembali ke negaranya, dipanggil. Dia lagi nunggu pemberangkatan kota berikutnya. Jadi kan Qatar masih, KLM masih dia ini kan yang akan kembali ke negaranya. Ya tidak banyak, akhirnya semuanya akan close operasional. Karena memang tidak ada tamu lagi gitu. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin kita kan sering mendengar bahwa ada banyak hotel, terutama di Bandung ini kan yang bintang 5 atau yang paling tinggi berapa? Bintang 5. Itu kan chain, international chain katanya. Itu pengusaha-pengusaha besar gitu. Nah, apakah selama ini karena mereka sudah katakanlah mendapatkan income yang cukup besar dari tamu-tamu yang datang ke Bali menginap di hotel mereka, dalam kondisi begini ada nggak yang secara khusus memberikan perhatian kepada Bali, misalnya untuk memberikan bantuan, baik itu barang atau uang yang bisa digunakan untuk penanggulangan COVID? Ada nggak yang didengar? Memang beberapa sudah ada. Sudah ada yang mau. Tapi yang mereka prioritaskan itu adalah menyelamatkan karyawannya juga. Karyawan gitu ya. Pertama itu, kedua sudah ada yang mereka lakukan seperti TJSP, jadi CSR, berupa CSR. Misalnya pembuatan hand sanitizers, terus pembuatan sprayers untuk disinfektannya, dan itu yang dilakukan. Jadi alkes ya, alat kesehatan atau APD dan segala macam, atau masker yang disumbangkan gitu, yang keperluan-keperluan itu yang dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena ini begitu tiba-tiba soalnya. Siapapun kagok yang menghadapi masalah ini. Jadi begitu akhir tahun outbreak di Wuhan, Januari sudah mulai, terus Februari sudah lakukan, 5 Februari Pak Presiden sudah melakukan kebijakannya, 6 kebijakan itu untuk menyetop skala, udah kalang kabut kita. Ini paling pengalaman yang paling terburuk sepanjang sejarah pariwisata Bali khususnya, dan saya rasa termasuk pariwisata Indonesia dan dunia. Pak Ngurai, kalau ya kita sepakat ini terburuk gitu ya. Masih punya optimisme ini bisa bangkit, dan kalau bangkit kapan ini? Banyak yang memberikan opini atau analisa atau ada riset juga ya. Kalau saya pribadi berpikir 6 bulan itu akan sudah turunnya. Artinya wabahnya ini turun. Wabahnya akan turun, dan khusus di Bali kita bisa atasi.
Nah, tapi kan ini 186 negara. Hampir semua negara. Nah, kalau seandainya kita atasi Bali dan dunia mulai menurun juga, ini misal mulai recovery, yang kita sasar adalah top 5 besarnya dulu. Australia kan 6 bulan dia melakukan itu, lockdown. Itu yang pasar yang paling terbesar Australia, Cina, nah ini yang menarik ya, India, ya Eropa, dan Amerika. Ini yang harus kita ini kan. Tapi itu semua sumber-sumber. Iya. ini yang harus. Kalau ini bisa, kalau Bali saja sehat, Indonesia tidak sehat, domestik juga nggak akan datang kan? Ya, betul. Tapi Bali sehat, Indonesia sehat, dan dunia sehat. Nah ini kita harus perencanaan harus matang. Ya, karena saya kebetulan salah satu di tim Bali Recovery, di bidang pariwisata ini betul-betul harus fokus. Kalau misalnya suasana sudah bagus, tentu program kita sudah sangat jelas. Apa yang kita harus lakukan di dalam negeri atau domestik dan keluar negeri. Nah itu yang kita lakukan. Persiapan sudah cukup lah. Oke, pertanyaan saya yang terakhir mungkin Pak Gurai, ya ini mungkin jika menjadi semacam closing statement dari PHRI Badung. Apa yang harus dilakukan pemerintah yang lebih dulu? Ya. Atau jangan pemerintah dulu, mungkin industri pariwisata dulu. Apa yang harus dilakukan? Kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Industri pariwisata ya tetap kita pertama saya mengingatkan agar menjaga kesehatan dulu, ya itu yang sangat penting. Yang kedua tentu akan melakukan maintenance yang di setiap hotelnya masing-masing propertinya, karena mudah-mudahan ada mukjizat sehingga begitu ada mukjizat dan COVID-19 itu selesai, kita sudah siap. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Dan terus lakukan pelatihan-pelatihan, tapi tentu tidak melibatkan banyak orang. Jadi training dan segala macam. Dan kalau dia yang keempat, kalau ada masih dana spare, dia melakukan product quality improvement ya. Jadi melakukan touch up hotel-hotelnya, memperbaiki. Ini suatu kesempatan yang bagus juga ya, kalau masih ada dia dana tersisa. Dan yang terakhir tentu bekerja sama terus dengan pemerintah, bagaimana bisa membantu dalam hal ini dengan pemerintah ini agar segera teratasi. Nah, tapi yang dibalik itu pemerintah, khususnya ya kita pemerintah ini kan harus pertama care terhadap masyarakatnya, kesehatan nomor satu penting. Kedua, persediaan daripada pangannya yaitu sembakonya atau logistiknya harus cukup, harus selalu mengecek, karena ini hampir seluruh Indonesia juga kena. Kita logistik kita kebanyakan dari Jawa, dari Jawa Timur dan juga dari NTB juga ada. Itu mereka juga membutuhkan. Dan di dalam sendiri kalau bisa kita produksi, kenapa tidak kan gitu? Itu yang harus dicek lebih awal, karena hal seperti ini tidak bisa kita slow, kita harus speed up, gerak cepat. Jadi ketika kita low nanti barang tidak ada, harga juga mahal. Jadi ini yang akan tidak bisa stabil, ini yang akan membuat panic buying nanti. Nah, jadi ini yang bahaya buat kita. Nah yang ketiga, karena orang-orang pariwisata ini, tenaga kerja di bidang pariwisata ini adalah pahlawan pariwisata yang menghasilkan PAR, khususnya di Badung, mencapai triliunan. Nah, kalau betul ada dana 114 miliar ini, dari Badung, khusus yang ini saya lihat reka-reka aja, kalau 300.000 hotel tenaga kerja yang dari hotel dan restoran, 70%-nya adalah di Badung, berarti kan 210. Kalau 210-nya anggaplah 10%-nya orang Badung, KTP Badung. Jadi udah ada 21.000. 21.000 inilah perlu diperhatikan, khususnya poin 4 dan 5 yang saya bilang, yang kena PHK, terus yang juga yang unpaid leave, yang dirumahkan tanpa dibayar. Ini harus diperhatikan. Nah, bagaimana caranya memperhatikan ini? Nah, kalau kesana ini kurang dana, mari kita berjuang bersama-sama dengan provinsi, menjadi satu manajemen dan satu pulau,
one island, one management, one voice, satu kata atau satu komando. Kita berjuang ke pusat untuk meminta agar pusat betul memperhatikan, jangan sampai ini Bali ini kan penghasil devisa yang terbesar dari sektor pariwisata. Dari 255 triliun itu, 75 triliunnya dari Bali, 28%-nya kontribusi ke pusat. Nah itu, dan kalau lihat dari tourist arrival-nya, 16,5 juta itu tahun 2019, kita 6,3 juta. Balinya ini memberikan kontribusi 39%. Ini Bali ini sebagai hubnya harus dipelihara. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai Bali ini perhatian dong. Kalau misalnya turunkan dana di provinsi misalnya untuk daerah Bali itu barang 2 triliun. Ya, bantuan dari sekarang kan Pak Jokowi kalau nggak salah mengatasi COVID ini sampai 400-an triliun ya. Ya kalau dana turun misalnya di Bali 5 triliun, bisa berapa bulan itu kita pakai? Ini yang ada kan, dan membantu juga kabupaten dan kota, karena pada saat ini kabupaten yang mengandalkan dari PHR sekarang sudah tidak ada PHR lagi karena zero occupancy. Ya Bandung lah yang terdampak paling besar. Nah harus dana stimulus dari pusat ini segera, tidak bisa berlama-lama. Tindakan ini KLB, kejadian luar biasa, harus disikapi, dihandle dengan cara yang super extraordinary, tidak bisa dengan biasa-biasa saja. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Mari berjuang bersama. Jadi satu komando kita, jadi dukung provinsi dan langsung berjuang ke pusat. Pusat tolong turunkan 5 triliun dong. Atau bila perlu 9 triliun, ada 9 kabupaten gitu enggak. Nah, secara proporsional nanti kita lakukan sehingga program di daerah pun bisa jalan dan kita lebih cepat melakukan menuntaskan masalah COVID ini dan mengembalikan mudah-mudahan keadaan cepat normal. Itu yang kita harapkan. Baik, satu lagi, saya lupa tadi. PHRI ada tidak, PHRI Badung terutama atau mungkin Bali, ada tidak pernah merapatkan anggota di PHRI kemudian membuat semacam planning untuk bagaimana menangani dampak ini? Ya, kita sudah melakukan video conference berapa kali, dan saya sudah bawakan juga tadi kepada pemerintah Kabupaten Badung, karena saya juga ikut di dalam tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Badung. Beberapa hal yang pointernya kita sampaikan. Itu masukan pada pemerintah Kabupaten. Tapi kalau bisa pengumpulan dana itu belum ada ya? Pengumpulan dana anggota PHRI untuk ini ada nggak yang dilakukan? Saat ini untuk pengumpulan dana belum. Tapi kalau kita bisa menyurati, ini ide yang bagus juga ya. Tadi Bung Nyoman katakan itu, pengusaha-pengusaha yang dari luar Bali itu, pengusaha-pengusaha besar itu yang punya bursa di Bali, inilah saatnya membantu Bali. Saya imbau dia, jangan eat and run. Jangan eat and run di Bali. Jadi atau jangan kalau bahasa Balinya kita ngambil sesari gumi Bali dibawa ke tempat lain. Ini saatnya kita ini demi kepentingan dan keberlanjutan daripada perusahaan mereka juga. Jadi investor-investor, jadi yang besar di bidang pariwisata yang di Bali ini, mari kita sekarang ya sumbangkan berapa ratus miliar gitu. Jadi kalau misalnya per hotel bintang 5 misalnya bisa menyumbangkan misalnya ratusan juta, jadi ada hotel bintang 4 dan bintang 5 itu hampir 250. Jadi kalau bintang 3 ke bawah sampai 300-an. Kita ngomongin 100 juta aja, kali sekian. Berapa miliar ada untuk membantu? Membantu pemerintah jadi sinergi dalam pembiayaan ini. Bagaimana? Mungkin PHRI Badung bisa menyuarakan. Yang paling urgent itu kan APD dan segala macam itu yang sangat dibutuhkan. Artinya PHRI Badung nanti akan bisa menyuarakan. Kita sudah mengimbau itu untuk mendekati semua owner-owner yang ada di wilayah kita untuk melakukan social solidarity ya. Jadi karena menyelamatkan manusia Bali juga menyelamatkan industri mereka di sini. Menyelamatkan perusahaan dia, properti dia, dan menyelamatkan juga pariwisata dan Bali ini gitu. Itu yang harus dilakukan. Inilah kesempatan yang terbaik kita lebih solid, lebih kebersamaan harus ada dan solidaritas kita ada. Tidak mungkin kita masalah yang besar ini tidak bisa kita lakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Omong kosong.
bagaimanapun saktinya tidak akan bisa melakukan sendiri. Nah itu, jadi itu yang buat saya kepada pengusaha-pengusaha yang kebetulan berusaha di Badung dan Bali, saya harapkan untuk melakukan segera memberikan sumbangan untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi COVID-19 ini agar segera berakhir. Mari kita selalu berharap dan selalu berdoa kepada Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala agar segera kita berlalu ini masalah kita itu. Sukses atas waktunya Pak Bung Rai dan pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara saya dalam Bali Post Talk berkaitan dengan bagaimana peran dari sektor pariwisata terutama untuk penanggulangan COVID-19 di Bali. Tentu sekali lagi kita berharap bahwa badai COVID ini bisa segera berlalu dan sektor pariwisata bisa bergerak dan kemudian ini bisa kembali membangkitkan ekonomi dan kita bisa normal kembali, karena ini sudah agak hanya 3 bulan. Kalau sampai lebih dari 6 bulan kita belum tahu. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dituntaskan. Demikian Bali Post Talk, saya tutup dengan Pranama Sakti. Om Santi Santi Santi. Faktanya, prestasi adalah budaya. SMK Penerbangan Cakra Nusantara 97% nilai di atas rata-rata. Tidak sekedar lulus, ada 3 lab spektakuler, multibahasa, IMAX 3D dan tata surya. Ingin pintar dan terampil? Gampang, di sini tempatnya. Aku bisa, kamu bisa.